Shalom, selamat pagi, salam sehat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Wanti, Pendeta Jemaat GKI Anugerah di Rung Bakung, Resort GKI Puruk Cahu, mengajak kita bersama untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Karena kasih dan kemurahan-Mu ya Allah, kami ada dalam kesehatan dan kekuatan, terlebih kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, curahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, Kamis 25 Februari 2021 dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31 dengan perikop manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sebuah sidang pengadilan, jika seseorang terbukti bersalah melanggar hukum, bagaimana ia dapat membela diri? Nah, begitulah situasi yang dihadapi manusia berdosa, yaitu kita. Tidak dapat membebaskan diri. Taurat pun tidak dapat membenarkan manusia, karena Taurat justru menyatakan bahwa tak seorang pun dapat melakukan hukum Taurat sepenuhnya. Lalu apalagi yang dapat dilakukan manusia? Ya tidak ada selain berharap pada kasih karunia Allah. Dalam firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa keselamatan dari Allah tidak tergantung pada kemampuan manusia untuk melakukan hukum Taurat. Keselamatan hanya terjadi melalui karya Yesus Kristus, dan keselamatan bukanlah konsep Rasul Paulus, melainkan telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Dalam perjanjian lama, jika kita melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, pernyataan Allah melalui kitab Taurat dan kitab para nabi telah membuka harapan baru bagi manusia yang sebelumnya tidak lagi memiliki pengharapan karena dosa. Yesus Kristus adalah satu-satunya harapan bagi manusia untuk dapat berkenan kepada Allah.
Jika perbuatan baik tidak sanggup menggantikan keberdosaan manusia yang sangat fatal itu, maka saudara-saudariku yang terkasih, Kristuslah yang sanggup. Kristus adalah jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Karena itu, iman kepada Kristus membawa perkenanan Allah bagi manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Iman yang dimaksud berarti mempercayai kesaksian Allah mengenai pribadi dan karya Kristus di kayu salib. Namun saudara-saudariku yang terkasih, perlu diperhatikan bahwa Paulus sama sekali tidak memaksudkan bahwa iman mempunyai kontribusi bagi keselamatan. Iman hanya mengambil apa yang diberikan Allah. Iman sama sekali tidak menambah nilai keselamatan itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita renungkan melewati firman Tuhan hari ini? Banyak manusia yang sulit percaya bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui cara yang begitu mudah, yaitu hanya dengan beriman kepada Kristus. Bagi kita mungkin, atau bagi orang lain, keselamatan akan bernilai bila didapat dengan berjerih lelah. Namun, bukanlah demikian maksud Allah. Melewati firman Tuhan hari ini, melewati Rasul Paulus, Tuhan menghendaki kita sebagai manusia hanya perlu percaya akan karya Yesus Kristus di kayu salib. Maka, dengan iman dan kepercayaan itulah kita diselamatkan. Oleh sebab itu, mari nyatakanlah hal ini kepada orang-orang yang masih belum percaya dan diselamatkan. Dan mari kita tetap terus setia kepada iman percaya kita. Dan iman itu boleh kita aplikasikan dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan perenungan. Semata-mata bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tetapi karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus dan karyanya yang menyelamatkan kita. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sungguh menguatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk memelihara iman percaya kami dalam Engkau, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Saat ini kami mau berdoa bagi jemaat GKE Hobara Kunut. Biarlah kasih Tuhan memelihara kehidupan mereka. Jemaat-Mu selalu ada dalam kesehatan dan perlindungan-Mu. Seluruh warga jemaat-Mu di sana, baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa dan orang tua, selalu ada dalam berkat pengasihan-Mu, serta dalam iman percaya yang kokoh di dalam Tuhan. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Jemaat-Mu dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dalam pergumulan Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Bagi hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta, penetua, diakon yang melayani Tuhan, Tuhan boleh menolong dan memampukan mereka dan memperlengkapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Setiap program dan penata layanan jemaat-Mu yang ada di Hobara Kunut, kasih Tuhan menyertai mereka di dalamnya. Gereja GKE Hobara Kunut, Tuhan berkati, sehingga di dalamnya jemaat boleh bertumbuh, baik secara kuantitas dan juga kualitas mereka di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau juga melindungi kami di tengah pandemi saat ini. Tuhan juga berkati program yang sedang berjalan di tahun ini, yaitu penyaluran vaksinasi yang dilakukan baik oleh pemerintah dan juga melewati para medis, sehingga boleh terlaksana dengan baik sebagai upaya untuk memutus tali rantai COVID-19 ini. Dan kami percaya
pandemi segera berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan setiap doa dan permohonan kami, yang kami sempurnakan di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.